Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Abang terdengar jelas? Halo? Kedengaran nggak suara Abang? Dengar Dengar bang. bang, dengar bang. Oke, mantap. Kalau gitu kita mulai aja ya. Hari ini tuh kita masih bahas matematika 8, masih matematika wajib ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Ini materinya fungsi, relasi, dan fungsi. Oke. Hmm. Sekarang kita pahami dulu apa bedanya relasi sama fungsi. Coba lihat di sini. Yang ini itu relasi, yang ini fungsi. Jadi kalau relasi, coba lihat ini domain, ya kan? Ini domain itu daerah asal, kodomain daerah hasil, kodomain. Oke, coba kita lihat. Kalau dia di relasi, si satu bisa menembak ke A, bisa menembak ke B, ya kan? Tapi kalau si fungsi, si satu hanya bisa menembak ke C, si dua hanya bisa menembak ke B, 3 hanya bisa ke C, 4 ke E, 5 ke C, 6 ke F. Jadi, satu daerah domain ini hanya menembak tepat satu kali. Tapi kalau relasi, dia bisa menembak ke beberapa. Gitu. Paham ya? Walaupun hasilnya nanti bisa, si satu itu bisa menghasilkan si C, si 5 bisa menghasilkan si C. Itu masih relasi. Tapi kalau si satu bisa menghasilkan A, tapi si satu juga bisa menghasilkan B, itu namanya relasi. Bisa dipahami ya? Jadi, harus satu daerah domain itu hanya bisa menembak satu kali, nggak bisa dua kali. Gitu ya. Nah, range itu daerah hasil, himpunan pasangan berurutan. Oke. Ini nanti kita bahasnya di soal aja langsung ya, biar lebih paham. Oke? Bang, oh bang awal. Iya. Belum tershare screen bang. Oh, astaga. Sorry, Iya, sorry, sorry, sorry. cium. Oke, oke. Astaga. Ini udah kelihatan? Sudah ya. Oke. Sorry sebelumnya. Maaf banget. Oke. Abang ulang aja. Hmm. Oke. Yang pertama, kita membedakan mana yang relasi, mana yang fungsi ya. Kalau relasi itu yang ini, fungsi itu yang ini. Relasi, dia satu tempat, satu daerah asal bisa menembak kedua daerah kodomain. Oke. Kalau dia si fungsi, itu satu daerah asal hanya bisa menembak satu kali. Nih, walaupun ada yang menghasilkan nilai yang sama, yaitu C, si satu ke C, si 5 ke C, tapi masing-masing si satu dan si 5 hanya menembak satu kali. Tapi kalau di relasi, si satu bisa ke A, si satu bisa ke B. Tapi kalau fungsi nggak bisa. Kalau satu udah ke A, ya udah ke A aja gitu. Satu ke B ya ke B aja. Nggak boleh satu itu ke A dan ke B gitu. Itu yang namanya relasi. Kalau fungsi, satu hanya bisa menembak satu kali. Oke. Nah, sekarang domain itu daerah ini ya, asal, ini domain, ini kodomain, daerah hasil. Orange ya daerah hasil. Ya, kodomain, kodomain. Iya. Kemudian di sini ada domain daerah asal. Ini bentuk-bentuknya nanti kita kerjakan di soal aja ya, biar lebih paham. Nah, ada namanya fungsi komposisi. GOFX itu tidak sama dengan FOGX. Beda ya. Kalau GOFX itu kan GFX. Apa maksudnya? Misalnya, GX-nya itu 2X tambah 1. Oke. FX-nya itu X kurang 2, misal. Ya kan? Kalau GFX, misal nih, kalau kita mencari G2, berarti kita memasukkan nilai 2
ke setiap nilai X yang ada di sini. Ya kan? Jadi kalau misalnya 2X tambah, biar lebih paham, tambah X kurang 1 misalnya. Jadi kan kita memasukkan nilai 2 ke setiap X yang ada di sini. Berarti jadinya apa? 2 kali 2 tambah 2 kurang 1. Lalu kalau GFX gimana? Artinya kita memasukkan nilai fx ke setiap x yang ada di sini. Berarti 2 dikali fx ditambah fx dikurang 1. Berarti 2 dikali fx-nya berapa? X kurang 2. Tambah x kurang 2 kurang 1. Jadi jangan bingung lagi. Tapi kalau fgx, kita memasukkan gx ke dalam setiap nilai yang di f. Kalau fx-nya x kurang 2, berarti kan gx dikurang 2. Berarti berapa tuh? Gx-nya 2x tambah x kurang 1, baru dikurang 2. Jadi nggak perlu bingung lagi. Paham ya? Kemudian, oke, ini inverse. Kalau dia dalam bentuk seperti ini ya, ada cara cepatnya. Kalau dia membentuk fx sama dengan ax tambah b per ax tambah d, ini salah ini. Harusnya cx ya. Cx tambah d. Coba lihat. A sama D, dia bertukar posisi. Duh, ini sepertinya salah nih rumusnya. Iya, ini rumusnya salah. Harusnya begini. Kalau fx-nya itu ax tambah b per cx tambah d, maka f inverse x-nya itu harusnya dx min b. Sebentar ya, Dek. Oh iya, cx min a. Oh iya, ya. Sorry. Cocok ini ya. Cocok. Ax tambah b, tapi ini cx ya harusnya. Jadi, posisi si B sama si C ini nggak berubah. Angkanya nggak berubah. Tapi si A sama si D ini selain bertukar posisi juga dia menjadi negatif. Jadi contoh ya, misalnya fx-nya itu 2x tambah 3 per 5x tambah 4. Misalnya begini. Si 3 sama si 5 itu tetap. Yang berubah posisi si 2 sama si 4. Bertukar posisi dan menjadi negatif. Berarti min 4x tambah 3 per 5x tambah 4 berarti kurang 2. 2-nya kan jadi kurang ya. Kayak gitu. Itu cara cepatnya. Tapi kalau manualnya gimana? Gini. Kalau fx sama dengan 2x tambah 3 per 5x tambah y. Ini kita mencari ya, apakah nanti hasilnya sama atau tidak. Ini kita lambangkan y. Kalau y sama dengan 2x tambah 3 per, ini 5x tambah, berapa ini Bang bikin tadi? 4 ya, sorry, 4 nih. 4 berarti ini kita kali silang. Tujuan dari menginverskan adalah menyendirikan si X. Gimana caranya supaya si X sendiri? Itu. Jadi kalau kita kalikan dulu, Y kali 5X. 5XY. Y kali 4. 4Y. 2X tambah 3. Kita samakan si X-nya ke kiri semua. 5XY itu kan sama dengan 5YX ya. 2X pindah ke kiri jadi kurang 3. 4Y pindah ke kanan jadi kurang 4Y. Nah, kita lihat di sini ada yang sama X-nya. Keluarkan X dikali 5Y kurang 2. Sama dengan 3 dikurang 4Y. Maka X-nya sama dengan 3 kurang 4Y per 5Y kurang 2. Maka F inverse dari X sama dengan 3 kurang 4X. Kita kembalikan ke X semula. 5X kurang 2. Sama nggak sama ini? Sama kan? Jadi ini cara manualnya, ini cara cepatnya. Kalau pemposisian kan tinggal kita bikin aja. 3 kurang 4X per 5X kurang 2. Sama. Tapi kalian jangan khawatir. Ketika nanti misalnya nggak ada di opsi.
Misalnya nggak ada di opsi ya. Kalian boleh kalikan negatif si atas dengan si bawah. Jadi, kalau ini dikali negatif, min 3 tambah 4x, ini juga dikali negatif, min 5x tambah 2. Jadi kalau disusun ulang, 4x kurang 3 per 2 kurang 5x. Ini juga boleh. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nggak ada di opsi. Bisa dipahami ya? Nah, adik-adik kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh on mic ya. Soalnya abang nggak bisa lihat kolom chat kalau udah share screen. Jadi kalau ada yang mau tanya, ada yang bingung, kalau misalnya kecepatan, silakan disampaikan. Biar abang jelasin ulang. Oke, kalau begitu, kita langsung coba bahas soal. Diberikan fungsi fx tambah 2 sama dengan 4x kuadrat tambah 51x tambah 2006. Biasanya kalau pakai cara manual, kita harus menentukan dulu nih, fx-nya berapa, berapa bla 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 gitu ya. Cuman supaya lebih cepat, nggak perlu begitu. Caranya, si x tambah 2 ini, kalian samakan dengan apa yang mau dicari? Min 2. Berarti x sama dengan min 2, pindah jadi kurang 2. X sama dengan min 4. Jadi yang kalian masukkan kemari bukan lagi si min 2, melainkan min 4. Sehingga 4 dikali min 4 kuadrat tambah 51 dikali min 4 ditambah 2026. Maka jadinya 4 dikali min 4 kuadrat 16, 51 kali min 4 itu minus 204 tambah 2026. 4 kali 16, 64 ya. 64 kurang 204 ditambah 2026 itu 1886. Maka jawabannya cantik. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan kira-kira? Jadi nggak perlu kita cari dulu. Kira-kira fx-nya berapa nih ya persamaan dari fx? Nah, nggak perlu. Jadi kalau diminta x tambah 2 di sini, yang diketahui x tambah 2, yang diminta min 2, disama dengan kan x tambah 2 sama dengan min 2. Nanti hasilnya baru dimasukkan kemari. Jadi bukan si min 2 yang dimasukkan. Paham ya? Oke. Kalau begitu, kita lanjut nomor 2. Diberikan himpunan A itu 2, 4, 6, dan 8, B itu A, B, C. Yang menyatakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah, ingat, kalau fungsi satu daerah domain, ini kan berarti domain ya, ini kodomain. Satu daerah domain itu hanya bisa menembak tepat satu kali. Jadi kalau kita lihat di sini, 6-nya ada 2. Udah salah. Di sini nggak ada yang sama ya, 2, 4, 6, 8. Aman, 2, 4, 6, 8. Aman. 2, 4, 4. Udah jelas salah. Domainnya ada yang 2 kali menembak. 2, 2. Udah salah. Sekarang kita menentukan antara B sama C. Kira-kira mana yang benar, B atau C? Coba dijawab. Yuk, ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi nggak apa-apa. B kak, B. B. B Iya. bener. Kenapa B? Bang, tapi ada yang sama C-nya. Kalau kodomainnya boleh sama. Lalu kenapa C salah? Karena di kodomain nggak ada nilai D. Bener ya? Nggak ada nilai D. Maka yang ini salah. Maka jawabannya B. Mantap, udah pinter-pinter kok. Oke? Sekarang kita cari F inverse X dari X kuadrat kurang 2X tambah 4. Pertama, syarat menginverskan, kan kalau pakai cara cepat tadi kan tidak ada bentuk seperti ini ya, repot. Udah kita pakai manual aja. Kita lambangkan dengan Y. Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 4. Apa syarat? Abang bilang tadi kan, syarat menginverskan tujuannya adalah menyendirikan si X. Gimana supaya si X ini sendiri, gitu ya. Pertama, kalau abang lihat ya di sini. Ini kan bisa kita olah supaya bisa difaktorkan. Jadi seperti ini, yaitu sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 1 tambah 3. Benar nggak? Masih aman ya? Ini abang pecah. Kenapa? Supaya si X kuadrat kurang 2X tambah 1 ini bisa abang faktorkan. Karena kalau X kuadrat kurang 2X tambah 4 kan nggak bisa difaktorkan ya. Tapi kalau X kuadrat kurang 2X tambah 1, angka berapa yang dikalikan 1 yang dijumlahkan hasilnya min 2? Yaitu min 1 dengan min 1. Karena min 1 kali min 1, 1. Min 1 tambah min 1 itu min 2. Berarti X kurang 1 kuadrat. Betul ya? Paham ya? Karena X kurang 1 kuadrat itu X kuadrat kurang 2X tambah 1. Lalu ditambah
3. Nah, gimana selanjutnya? Ingat, tujuan kita adalah menyendirikan si X. Biar sendiri, si 3 ini kita pindahkan kemari jadi kurang. Jadi X kurang 1 kuadrat. Nah, ada kuadratnya si X. X-nya harus sendiri. Supaya hilang kuadratnya, kita akarkan ke dua ruas. Berarti akar Y kurang 3 sama dengan X kurang 1. Belum sendiri, masih ada satunya. Berarti akar Y kurang 3, si satunya pindah ke kiri jadi tambah 1. Sama dengan X. Maka jawabannya adalah F inverse dari X sama dengan akar X kurang 3 ditambah 1. Maka jawabannya adalah akar X kurang 3 tambah 1. Cantik. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, mantap. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanya ya, biar abang ulang. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Yang penting ngerti. Percuma kita bahas semua nanti kencang-kencang tapi nggak ngerti ya. Enggak, saya masih bingung. Aha, yang di mana, Dek? Kan di roster TKA yang dikasih Askia itu MM pilihan 1, Bang. Ini kenapa MM 8 ya? Oh iya, Dek. MM pilihan 1 itu kan lanjutan ya. Jadi Iya. ternyata MM wajibnya masih ada materi yang belum dibahas, yaitu bab 8 MM wajib. Jadi menghabiskan dulu MM wajib, baru minggu depan kita bahas MM lanjutan. MM lanjutan 1. Kalau nggak salah, Bang, itu limit. Oh, iya. Insya Allah kalau nggak berhalangan, abang juga yang ngajar limit nanti. Oke? Iya. Oke, kita lanjut. Daerah asal dari fungsi fx sama dengan 6x tambah 7 per 2x kurang 4. Supaya nilai ini dapat terdefinisi, syaratnya apa? Itu kita kalau mencari daerah asal. Caranya agar persamaan fungsi ini bisa terdefinisi, syaratnya apa? Boleh nggak, pertanyaan abang, suatu angka dibagi 0? Boleh nggak? Pasti jawabannya tak terhingga, benar nggak? Atau tidak terdefinisi. Sehingga si 2x kurang 4 ini tidak boleh menjadi 0. Paham ya? Si 2x kurang 4 nggak boleh jadi 0. Berarti si 2x kurang 4 tidak boleh sama dengan 0. Kalau yang di atasnya 0, misalnya 0 per 4, ya 0 gitu ya. Tapi kalau cobalah 4 per 0, ini tidak terhingga. Makanya nggak boleh. Sehingga untuk menentukan syaratnya, kita pakainya yang di bawah nih. Dia nggak boleh 0. Maka pakainya tandanya tidak sama dengan. Kita pindahkan. 2x tidak sama dengan 4, berarti x tidak sama dengan 4 per 2. Berarti x tidak sama dengan 2. Maka jawabannya bola. Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Oke, mantap. Coba nomor 5. Domain. Masih domain ya? Daerah asal. Berarti supaya ini bisa terdefinisi, si x kuadrat kurang 5x ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti x kuadrat kurang 5x tambah 4 tidak boleh sama dengan 0. Kalau difaktorkan, angka berapa yang dikalikan hasilnya 4 dijumlahkan hasilnya minus 5? Min 4 dengan min 1. Min 4 kali min 1 positif 4. Min 4 tambah min 1, min 5. Benar ya? Nah, berarti X tidak boleh. Kalau X kurang 4, X kurang 4 tidak sama dengan 0, berarti X tidak sama dengan 4. Atau X kurang 1 tidak sama dengan 0, berarti X tidak sama dengan 1. Nah, maka jawabannya adalah si ayam. X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan 4. Kita pastikan, benar nggak akan menjadi 0 kalau X-nya 4 atau X-nya 1? Coba kalau 1. X kuadrat, 1 kuadrat, kurang 5 kali 1, tambah 4. 1 kurang 5 tambah 4. Ini kan 0 ya? Nah, kalau jadi 0 dia, maka dia tidak terdefinisi atau tak terhingga. Makanya dia nggak boleh 1 atau nggak boleh 4, supaya dia tidak menghasilkan 0. Bisa dipahami?
Bisa, Kak. Oke. Nah, nomor 6, daerah hasil atau range. Fx ini kan sama dengan Y ya? Y sama dengan 8x tambah 7 per 2x kurang 1. Kalau tadi kita mau mencari si domain, berarti kita mencari x-nya ini nggak boleh berapa. Ya kan? Tapi kalau kita mencari range, itu yang mau kita cari adalah y-nya ini nggak boleh berapa. Oke? Gimana caranya y-nya ini nggak boleh berapa? Caranya kayak tadi. Caranya mirip dengan cara menginverskan. Y kali 2x. 2xy. Kita mau menyingkirkan si x, gitu ya. Y kali min 1 min y. Sama dengan 8x tambah 7. Supaya x-nya sendiri, kan kita pindahin ke kiri ya. 2yx sama aja ya dengan 2xy. Dikurang 8x, kita dekatkan x-nya. Karena kita mau menyingkirkan si x. 7 min y pindah ke kanan jadi plus y. Siapa yang sama? X. Keluarkan x dikali 2y kurang 8. Sama dengan 7 tambah y. Berarti x-nya berapa? 7 tambah y per 2y kurang 8. Inilah dia daerah hasilnya. Sehingga supaya dia dapat bernilai, sama kayak tadi. Kan nggak boleh si 2y kurang 8 ini menjadi 0. Oke? Maka kita buat 2y kurang 8 tidak boleh 0. Berarti 2y tidak boleh 8. Kalau pindahkan kanan jadi positif ya. Berarti y tidak boleh 8 per 2. Atau y tidak boleh 4. Maka jawabannya adalah dodol. Bisa dipahami ya? Gimana ketika kita minta hasil, gimana ketika kita minta daerah asal. Oke? Sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Enggak ada, Kak. Tidak Oke, ada. mantap. Bismillah ya, semoga ngerti dan semoga terbabat habis nanti ujiannya karena sudah dekat. Nah, ini sekarang daerah asal, kita mau mencari X. Tapi bentukannya bukan pembagian kayak tadi. Caranya, daerah asal atau domain dari fungsi fx harus berapa? Ingat nggak? Mungkin nggak akar itu berbentuk negatif? Boleh nggak akar negatif? Tidak boleh, Kak. Tidak boleh. Misalnya ya, akar min 4. Kalau akar itu misalnya ya, akar 4. Akar 4 itu kan 2. Karena 2 kali 2, 4. Sedangkan akar min 4, berapa kali berapa yang hasilnya min 4? Dengan angka yang sama. Apakah boleh min 2 dengan 2? Nggak boleh. Kan nggak harus sama-sama min atau sama-sama positif. Ya kan? Sedangkan min 2 kali min 2 hasilnya positif 4. Sedangkan 2 kali 2 juga positif 4. Makanya, akar negatif itu imajiner. Sehingga, si 84 kurang 5x kurang x kuadrat itu tidak boleh negatif. Kalau akar 0 berapa? Ada nggak akar 0? Akar 0 ada. Akar 0 ya 0 gitu. Tapi kalau akar negatif tidak ada. Oke? Makanya, si 84 kurang 5x kurang x kuadrat ini tidak boleh, nggak boleh negatif. Kalau nggak boleh negatif, berarti harus lebih dari sama dengan 0. Betul nggak? 0 dia boleh. Tapi kalau di bawah 0 nggak boleh. Jadi bolehnya itu 0 ke atas. 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga kalau kayak gini kita tinggal memfaktorkan. Supaya gampang ya, Abang kalau memfaktorkan negatif nggak suka. Jadi Abang kalikan negatif aja semuanya kiri dan kanan. Berarti min x kuadrat jadi positif x kuadrat, min 5x jadi plus 5x, 84 positif ya, jadi min 84. Berarti jadinya kurang dari sama dengan 0. Nah, ingat kalau pertidaksamaan, apabila dia dikalikan dengan negatif, maka tandanya berubah. Jangan sampai salah. Jangan sampai tetap nih tandanya jadi lebih dari sama dengan. Harus berubah tandanya. Nah, sekarang kita faktorkan. Angka berapa yang dikalikan hasilnya minus 84 dijumlahkan hasilnya 5? Kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 84? Coba. Ada yang tahu?
ada plus 12 sama minus 7. 12 kali min 7, min 84. 12 ditambah min 7, positif 5. Sehingga X sama dengan minus 12, karena jadinya, kalau pindah rows jadi minus ya. X kurang 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan 7, jadi positif 7. Nah, di sini tantangannya. Kita pakai tanda atau pakai tanda di antara. Ya, caranya kita buat dulu garis bilangan. Di sini min 12, di sini tuh 7. Di sini 0. Kan gitu ya? 0 itu di antara minus 12 dengan 7. Caranya, kalian tes aja angka yang di antara mereka. Kalau benar, berarti dari sini sampai sini. Oke? Tapi kalau salah, berarti gini. Sorry ya. Bentar. Berarti dari sini, alamak, tunggu ya, tergeser pula dia. Tapi kalau salah, berarti kemari atau kemari. Nah, kalau yang berbentuk kemari, dia pakai notasi atau. Kayak gini bentuknya. Tapi kalau tadi seperti ini, dari sini kemari, ini tandanya notasinya itu seperti ini. Atau ini, atau ini, atau ini. Nah, sekarang kita tes. Pakai aja salah satu angka yang gampang, di antara mereka, angka berapa? 1 boleh, 2 boleh. Yang penting di antara minus 12 dan di antara 7. Supaya gampang kan 0. Kita tes masukkan kemari. 84 dikurang 5 kali 0, dikurang 0 kuadrat. Apakah lebih dari sama dengan 0? Ini 0. Berarti kan 84. 84 lebih dari 0. Benar nggak? Benar. Berarti dia tandanya itu begini. Berarti tanda di antara. Inilah dia himpunannya, penyelesaiannya. Nah, pertanyaannya sekarang, pakai notasi sama dengan atau pakai notasi tidak sama dengan? Kan gitu ya, ini kebetulan sama dengan semua. Berarti X lebih dari sama dengan min 12 kurang dari sama dengan 7. Berarti jawabannya cantik. Nah, untuk menentukan apakah dia pakai sama dengan atau tidak, kalian boleh tes aja. Misalnya 12-nya masuk minus 12 atau minus 12 ya, kita masukkan kemari. Kalau hasilnya lebih dari sama dengan 0, berarti pakai sama dengan. Kalau tidak, ya udah, berarti tandanya gini. Nah, habis itu 7-nya juga dites. Cuman dalam konteks soal ini kita tidak perlu tes, karena semua pilihannya dalam bentuk pakai sama dengan. Jadi nggak perlu kita capek-capek ya mencari lagi. Kita lihat soal berikutnya. Nah, ini yang lebih kompleks nih soalnya. Oke, karena udahlah dia pakai akar, pakai bagi-bagi pula. Kan gitu ya. Pertama, kita harus tentukan dulu. Kalau akar tadi kan tidak boleh berbentuk negatif. Berarti ini nilai ini itu harus lebih dari sama dengan 0. Pertama, ya kan? Harus positif dia. Kemudian si X kuadrat kurang 2X kurang 3 juga tidak boleh sama dengan 0. Betul ya? Nggak boleh dia 0. Supaya dia tak terhingga jawabannya. Oke. Sekarang kita tes. Gampangnya, untuk menyederhanakan, kita faktorkan dulu ini. Kalau X kuadrat kurang 7X tambah 10, faktorkan jadi apa? Yang dikalikan hasilnya plus 10, dijumlahkan hasilnya minus 7. Yaitu min 5 dan min 2. Min 5 kali min 2 plus 10. Min 5 tambah min 2, min 7. Oke ya? Yang bawah. Yang dikalikan hasilnya min 3, dijumlahkan hasilnya min 2. Berapa itu? Berapa kira-kira? Min 3, min 1. Iya, pinter. Min 3 dan plus 1. Karena min 3 kali 1 min 3. Min 3 ditambah 1 itu min 2. Supaya ini enggak 0/0, berarti X-nya ini X kurang 5 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? 5. X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X-nya 2. X kurang 3
sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X-nya min 1. Ini yang harus kita tes masing-masing. Angkanya ada min 1, kalau abang urutkan ya. Min 1, 2, 3, 5. Jadi kita harus cari, tes satu persatu range-nya. Range pertama, lebih kecil dari min 1. Oke? Sampai sama dengan, biar nggak repot. Sebentar. Ini kita mau tes ya. Ketika dia lebih kecil dari min 1, mau kita tes. Ketika dia di antara min 1 dan 2, berarti di antara min 1 dan 2. Kemudian, kita mau tes juga yang di antara 2 dan 3. Kemudian kita tes yang di antara 3 dan 5. Ya kan? Kemudian kita tes juga yang di atas 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 percobaan yang mau kita tes. Oke. Supaya gampang, abang taruh di mana ya? Di sini ya, biar luas. Tunggu, biar abang copy dulu ke atas, biar kita bisa bahas sama-sama. Oke. Ini yang mau kita bahas. Kita akan ngetes nih, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Pertama, tadi persamaannya, faktornya ada berapa aja? Kita buat tabel dulu. Yang mau kita tes itu X kurang dari min 1. Terus, min 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2. Ya kan? Kemudian, X lebih dari 2, lebih kecil dari 3. Kemudian, X lebih kecil dari 3, X lebih besar dari 3, lebih kecil dari 5. Yang terakhir, X lebih dari 5. Ini semua akan kita tes pertama ke X kurang 5. Setelah itu, X kurang 2. Setelah itu, X kurang 3. Setelah itu yang ini, X tambah 1. Oke. Kemudian di sini nanti jadinya hasil. Oke. Kalau X-nya min 1 ke bawah, berarti contohnya apa? Minus 2. Gitu ya. Di bawah min 1 kan min 2 ya? Oke. Coba kita cek, masukkan X-nya ke min 5, ke X kurang 5. Min 2 kurang 5, min 7. Berarti hasilnya minus. Min 2 kurang 2, minus 4. Min 2 kurang 3, minus 5. Masih minus ya? Min 2 tambah 1, masih minus. Nah, hasilnya, kan yang ini nanti, ini kali ini, dibagi ini kali ini. Gitu ya? Nah, kita lihat. Negatif kali negatif, positif. Negatif kali negatif, positif. Positif. Ini sama ini, kan dibagi ya? Ini sama ini dikali, ini sama ini dikali, nanti ini sama ini dibagi. Ya kan? Artinya nanti, ini apa sih? Bentar ya. Yang ini sama ini dikali, yang ini sama ini dikali, yang ini sama ini dibagi. Negatif kali negatif, positif. Negatif kali negatif, positif. Nah, positif dibagi positif, positif. Maka hasilnya nanti pasti positif. Memenuhi syarat nggak yang X kurang min 1? Memenuhi syarat. Karena kan tadi kan syaratnya kan harus lebih dari sama dengan 0. Karena dia dalam bentuk akar. Ya kan? Yang ini sekarang, di antara min 1 dan 2, itu ada angka berapa? 0. Ya kan? Kita lihat saja 0. 0 kurang 5 minus. 0 kurang 2 minus. 0 kurang 3 minus. 0 tambah 1 plus. Ya kan? Minus kali minus, minus. Positif. Minus kali minus, positif. Minus kali positif, minus. Positif dibagi minus, minus. Berarti hasilnya minus. Paham nggak caranya, Dik? Ngerti nggak yang abang bikin? Ngerti kok. Ngerti ya? Oke.
Abang lanjut. Sekarang di antara 2 dan 3. Oke. Kalau di antara 2 dan 3 itu contohnya berapa? 2,5, ya kan? 2,5. 2,5 kurang 5 masih negatif. 2,5 kurang 2 positif, ya kan? 2,5 kurang 3 masih negatif. 2,5 tambah 1 positif. Coba lihat. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif bagi negatif, positif. Oke. Selanjutnya. Di antara 3 dan 5, ada 4. 4 kurang 5, negatif. 4 kurang 2, positif. 4 kurang 3, positif. 4 tambah 1, positif. Negatif kali positif, negatif. Positif kali positif, positif. Negatif dibagi positif, negatif. Sekarang yang lebih dari 5, contohnya berapa? 6. 6 kurang 5, 1. 6 kurang 2, kok 1? Plus. 6 kurang 2, plus. 6 kurang 3, masih plus. 6 tambah 1, plus. Plus dikali plus, positif. Positif kali positif, positif. Positif bagi positif, positif. Berarti yang memenuhi syarat yang mana aja? Ada yang ini, yang ini, yang ini. Karena kita butuhnya yang positif. Benar ya? Berarti kalau dari opsi tadi, Abang ingat dulu ya, X kurang 1, X kurang min 1, X2 dan di antara 2 dan 3, X lebih dari 5. Oke. Semoga Abang hafal ya. Abang susah hafal soalnya. Nah, berarti jawabannya yang mana yang benar? Coba tentukan. A, B, C, D, atau E? Yang mana? Tadi yang A. 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 Pakai kurang dari sama dengan atau pakai atau nggak pakai sama dengan? Cara menentukannya gimana? Coba ke soal. Min 1, kalau dia min 1 benar, berarti pakai sama dengan. Tapi kalau min 1 salah, berarti nggak pakai sama dengan. Oke, kita tes. X kuadrat. X-nya kita pakai min 1 ya. Min 1 kuadrat, 1 ya. Kurang. 7 kali min 1. Oke. Tambah 10. Berapa nih? 1 tambah 7 tambah 10. Oke. Masih aman ya? Yang di bawahnya. Min 1 kuadrat. 1 ya. Kurang. 2 kali min 1 kurang 3. Berarti kan 1 kurang. Oh, jadi tambah 2 ya. Min 2 kali min 1. Baru kurang 3. Ini kan 0. Boleh nggak dia per 0? Boleh nggak per 0 tadi Abang bilang? Tidak. Nggak boleh. Makanya kita min 1 itu tidak termasuk. Jadi dari A sampai E, satu-satunya yang min 1 nggak masuk itu cuma D. Maka jawabannya apa? Dodol. Itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Bisa Kak. Bisa Kak. Nah, sebenarnya ada jalan pintasnya. Cuman kan Abang mau ngasih tahu dulu kenapa bisa seperti itu. Abang mau ngasih tahu dulu jalannya supaya kalian nggak sesat nanti kalau ada ketemu soal yang berbeda. Tapi kalau ketemu soal kayak gini, yang dia udah ada opsinya, kalian sebenarnya bisa cek aja. Kalian tes aja. Jadi contohnya kayak gini. Oh, pakai kurang dari sama dengan. Kita tes min satunya. Min 1 udah nggak memenuhi kan? Berarti di sini semua yang memenuhi itu cuma si D. Lalu Bang, gimana kalau seandainya ada 2 yang kurang dari, nggak pakai sama dengan? Kita tes, misalnya A sama D. Ini nggak pakai sama dengan misalnya. Kita tes. Di sini X-nya kurang lebih dari 2, kurang dari 3. Di sini pakai sama dengan. Ya kan? Kita tes aja. Yang duanya. Duanya itu memenuhi syarat nggak? Apakah dia menghasilkan negatif atau dia menghasilkan per 0? Yang penting 2 syaratnya. Jangan menghasilkan negatif dan jangan menghasilkan per 0. Kalau duanya itu memenuhi syarat, berarti pakai yang sama dengan. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti dia tidak pakai sama dengan. Ternyata sama juga, misalnya di sini sama-sama tidak pakai sama dengan misalnya kan. Kita tes yang 5-nya gitu. Jadi boleh dites satu-satu, by option. Jadi jatuhnya try and error gitu. Bisa dipahami?
Bisa Kak. Bisa. Oke, jadi menurut Abang itu lebih cepat ya daripada kalau kita mencari satu persatu tadi itu memakan waktu yang lebih lama. Oke, karena kebetulan kan udah ada opsinya gitu. Kita lanjut nomor 9. Jika fungsi Gx sama dengan 2025x pangkat 2025 tambah 1 dan FOGX sama dengan 8x pangkat 2025 dikurang 2025x tambah 2025, maka nilai F 2026. Oke, ini menengoknya pun kadang udah enek gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kalau FOGX, berarti kan ini ya, FOGX itu kan F dari GX, benar ya? Itu nilainya 8x pangkat 2025 kurang 2025x tambah 2025. Sekarang FGX, GX-nya berapa? Kita masukkan. Berarti F dari GX. GX-nya berapa? 2025x pangkat 2025 tambah 1. Sama dengan 8x pangkat 2025 kurang 2025x tambah 2025. Yang diminta apa? F 2026 itu berapa? Jangan dijadikan dulu ini fx, repot kalian, apalagi pangkatnya gede gini. Kayak yang tadi. Ini sama dengan ini. Maka hasilnya apa? Abang bikin di sini ya. 2025x pangkat 2025 tambah 1 itu sama dengan 2026. Pindahkan satunya, 2025x pangkat 2025, 2026-nya kurangi 1, ya kan? Si 1 ini. 2026 kurang 1, 2025. Ya kan? X pangkat 2025 sama dengan 2025. Ini kan kali. Pindah kemari jadi bagi. Ya kan? Berarti X pangkat 2025 sama dengan 1. Berarti X-nya berapa? 1. Karena 1 dipangkatkan dan diakarkan berapapun, hasilnya akan tetap 1. Jadi, yang kalian masukkan ke X di sini, itu bukan si 2026-nya, tapi si 1-nya. Paham? Jadi di sini 8 dikali 1 pangkat 2025 dikurang 2025 dikali 1 tambah 2025. Ini Bang batasi dulu. 8 dikali 1 pangkat 2025 kan 1 ya? 8 kali 1, 8. Kurang 2025 tambah 2025. Min 2025 tambah 2025 kan 0. Berarti hasilnya langsung lah 8. Maka jawabannya adalah bola. Bisa dipahami adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Boleh diulang Kak? Boleh. Tenang aja. Boleh. Abang ulangnya di tempat yang lebih luas ya. Coba. GX-nya berapa tadi katanya? GX-nya itu 2025X pangkat 2025 tambah 1. 2025X pangkat 2025 tambah 1. FOGX atau FGX langsung abang bikin ya. Itu berapa? Karena FOGX itu kan sama dengan FGX ya. Mana dia? Nih, 8X pangkat 2025 kurang 2025X tambah 2025. 8X pangkat 2025 berapa? Kurang 2025X kurang 2025X kemudian tambah 2025. Oke. Yang dia minta kan FGX. Ya kan? GX-nya berapa? 2X ini. Ya kan? Kita masukkan ke sini. Berarti F dari 2025X pangkat 2025 tambah 1 sama dengan 8X pangkat 2025. Ini kita salin aja. 2025X tambah 2025. Nah, sekarang yang diminta adalah F dari 2026. Kalian kalau ketemu misalnya gini, F X kurang 1 sama dengan 2X kuadrat tambah 2X tambah 1. Misal ya. Terus yang diminta itu F6. Kalian nggak perlu. Biasanya kan kalau mau memasukkan si 6 ini, syaratnya dia harus membentuk Fx. Bla bla bla.
Artinya kita harus menginverskan ini dulu supaya kita bisa masukkan si 6. Tapi kan panjang. Jadi jalan pintasnya adalah si X kurang 1 kita sama dengankan dengan 6. Berarti X kurang 1 sama dengan 6. X sama dengan 6 tambah 1. X-nya tuh 7. Jadi yang dimasukkan X ke setiap ini adalah si 7-nya. Bukan si 6-nya. Sama halnya seperti ini tadi. Oke. Kalau dia minta F 2025 X pangkat 2025 tambah 1. Tapi yang dimintanya F 2026. Kita nggak perlu mengubah ini menjadi fx dulu supaya memasukkan 2026 ke x-nya masing-masing. Tapi caranya 2025 x pangkat 2025 ditambah 1 ini sama dengan 2026. 2025 x pangkat 2025 sama dengan 2026 kurang 1. Ini kan plus 1 ya. Pindah kan jadi kurang 1. Ya kan? Berarti 2x pangkat 2025. Ini kan tadi 2025. Dibagi 2025 yang di sini. Sama dengan 1. Kalau X pangkat 2025 sama dengan 1, berarti X-nya berapa? Akar pangkat 2025 dari 1. 1 diakarkan berapapun, hasilnya akan tetap 1. Jadi yang X yang kita masukkan kemari itu, bukan si 2026, tapi si 1. Berarti 8 kali 1 pangkat 2025, kurang 2025 dikali 1, tambah 2025. 8 kali 1 pangkat 2025. 1 pangkat 2025 kan 1. 8 kali 1, 8. Kurang 2025 kali 1, 2025. Tambah 2025. Min 2025 ditambah 2025 kan 0. Berarti 8 jawabannya. Bisa dipahami? Atau Bisa, kalau ada Kak. yang masih bingung, bingungnya di bagian mana? Biar Abang jelaskan spesifik di situ. Kenapa bisa seperti itu gitu. Ada yang mau ditanya? Tidak, Kak. Oke. Aman berarti ya? Jadi kayak Aman, yang Bang. tadi. Kalau misalnya yang dikasih tahu itu F sekian, nggak harus kalian ubah dulu menjadi fx gitu. Nanti kayaknya ada contoh lain yang seperti itu, nanti kita tengok ya. Oke. Selanjutnya nomor 10. Jika fungsi f dan g mempunyai inverse dan memenuhi f 2x tambah 1 sama dengan g 11 kurang 4x, maka f inverse x sama dengan berapa? Ini kayaknya agak panjang, jadi abang bikin di kertas baru. Nih. Oke. Pertama, f dari 2x tambah 1 ini sama dengan G 11 kurang 4x. Yang diminta dia adalah f inverse x ini berapa gitu. Caranya adalah pertama kita f inverse kan kiri dan kanan. Kalau abang f inverse kan si f 2x tambah 1 berarti di sini f inverse juga dari G 11 kurang 4x. Oke. Nah, di sini f inverse dari f itu kan hilang. Saling menetralisir dia. Sama kayak si akar 2 dipangkatkan 2. Saling menetralisir menjadi 2. Jadi si f inverse dengan si f saling menetralisir. Sehingga jadinya 2x tambah 1 saja. Itu f inverse dari si G 11 kurang 4x. Sampai sini oke? Aman sampai sini? Aman, Kak. Aman. Sifatnya sama kayak kalau misalnya mau menghilangkan akar di kiri, kita harus akarkan kiri dan kanan gitu ya. Sama kayak gitu konsepnya. Jadi, kemudian kita anggaplah di sini kan f inverse dari G 11 kurang 4x. Ini abang anggap menjadi f inverse dari Y. Ya kan? Abang lambangkan berarti kan si Y ini itu sama dengan G dari 11 kurang 4x. Oke, pelan-pelan kita. Selanjutnya, ingat kayak tadi, supaya menghilangkan G di sini, kedua ruas kita inverse-kan, betul? Berarti kan di sini G inverse dari Y sama dengan G inverse dari G 11 kurang 4x. G inverse ketemu G kan saling menetralisir, berarti G inverse dari Y ini sama dengan
11 kurang 4X. Oke. Kemudian, kalau abang pindahin ya, kan abang mau mencari si X-nya. Berarti kan G inverse dari si Y dikurang 11, atau abang pindahkan ke kiri deh 4X-nya biar positif. Ya kan? 4X sama dengan 11 dikurang G inverse dari si Y. Aman sampai sini? Berarti X-nya apa? 11 kurang G inverse dari Y per 4. Oke ya, sampai sini. Aman? Aman. Oke. Sekarang, kita lihat. Kalau, kan ini tadi si, mana ya? Abang bikin. Nah, ini dia. Kalau, tadi kan si Y, abang lambangkan dengan G 11 kurang 4X. Kalau abang pakai yang ini sekarang, coba kita lihat. 2X tambah 1 sama dengan F inverse dari Y. Betul? Ini ya. F inverse dari G 11 kurang 4X itu sama dengan F inverse Y. Berarti ini boleh abang ubah menjadi F inverse dari Y. Oke. Sehingga si X tadi abang substitusi ke persamaan yang ini. 2X berarti 2. X-nya berapa? 11 kurang G inverse dari Y. Coba hapus biar nggak bingung. Sorry. Dari Y tambah 1, kan menginverskan nilai si X ya. X-nya sekian. Kemudian, ini ada perempatnya ya, sorry. Sama dengan F inverse dari Y. Gitu ya. Oke. Kita matikan nih. Sisa 2. Berarti 11 kurang G inverse dari Y per 2 tambah 1 itu kan 2 per 2 ya, samakan penyebut. Oke. Berarti 11 tambah 2 kurang G inverse dari Y per 2 sama dengan F inverse dari Y. Berarti F inverse dari Y sama dengan 11 sama 2, 13 kurang G inverse dari Y per 2. Udah, kalau diminta F inverse dari X, berarti kan kita tinggal masukkan X-nya aja. X 13 kurang G inverse dari X per 2. Maka jawabannya adalah 13 kurang G inverse X per 2 ya. Lihat. Cantik. 13 kurang G inverse X per 2. Rumit ya? Rumit, kira-kira? Bisa lah ya. Bismillah ya. Lumayan rumit. Oke, kita coba bahas nomor 11 ya. Ini nggak terlalu rumit. Walaupun ada logaritma-logaritmanya, tapi nggak begitu rumit. Sama kayak abang bilang tadi. Ketika kalian ketemu bla 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 lah di sini ya kan, panjang. Nggak cuma fx. Kalau fx aja kan yang bisa langsung kita masukkan 5-nya ke setiap sini. Tapi kalau belum, maka kita sama dengankan. 2 log X tambah 3 sama dengan 5. Paham ya? Kayak yang tadi abang bilang. Berarti di sini 2 log X sama dengan 5 kurang 3. Karena 3 pindah ke kiri jadi, pindah ke kanan jadi minus. Berarti 2 log X sama dengan 2. Berarti X-nya berapa? Nih, abang ajarin. Kalau misalnya lupa rumus, misal nih. Kalian buat aja gini. 2 log 8, ini kan sama dengan 3. Kenapa? Karena 2 log 8 itu berapa? 3 pangkat, 2 pangkat 3. Ini kan 3 ke depan ya. 3, 2 log 2, berarti 3. 2 log 2, 1. Nah, makanya 2 log 8 itu sama dengan 3. Berarti 8 ini kan kita anggap X. Berarti X itu berapa? 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. Berarti kalau dalam konteks ini, si X 2 pangkat
2. Jadi yang jadi pangkat itu yang di depan sama dengan. Jadi pangkat. Yang kecil di atas ini, itu jadi bilangan pokoknya. Paham ya? Berarti 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti X kita masukkan kemari 4, D. 2 dikali 4 kuadrat tambah 7 dikali 4 kurang 8. 2 kali 16 tambah 28 kurang 8. 28. 2 kali 16, 32. 28 kurang 8, 20. 32 tambah 20, 52. Maka jawabannya adalah dodol. Bisa dipahami? Bisa, Bisa. Kak. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan untuk nomor 11? Tidak. Oke. Aman ya? Ngerti ya bikin lognya itu gimana? Ngerti kok. Oke. Kita lanjut nomor 12. Diketahui GOFX sama dengan 18x kuadrat kurang 6x tambah 5 dan fx sama dengan 3x tambah 2, maka gx. Nah, kita mau mencari gx. Ini kalian harus pahami ya. Kita lihat. GOFX itu kan gfx. Benar ya? GFX sama dengan 18x kuadrat kurang 6x tambah 5. Oke. Jadi, kalau misalnya G2, artinya kan kita memasukkan 2 ke setiap nilai X. Berarti kalau GFX, kita memasukkan FX ke setiap nilai G. Kan gitu ya? Nah, FX-nya berapa? G, FX-nya berapa? 3X tambah 2. Sorry. 3X tambah 2. Sama dengan 18X kuadrat kurang 6X tambah 5. Ingat, kita mau membuat ini menjadi menjadi GX, ya kan? Sehingga ini tuh harus menjadi X. Kita lambangkan aja dengan Y. Y sama dengan 3X tambah 2. Kayak yang tadi, menyendirikan si X. Karena dia meminta GX. Kita mau menyendirikan si X. Berarti pindah. Y kurang 2 sama dengan 3X. Karena pindah jadi kurang ya. Berarti X-nya berapa? Y kurang 2 per 3. Sehingga yang kita masukkan kemari itu adalah ini. 18 kali. Ini kan hanya Y itu persimpulan ya. Kita balikkan ke X. X kurang 2 per 3 pangkat 2 kurang 6 dikali X kurang 2 per 3 tambah 5. Oke. Sama dengan 18 kali. X kurang 2 pangkat 2 berapa? X kuadrat, 2 kuadrat 4, 2 AB. Berarti 2 dikali X kali 2. Minus 2 AB. Berarti 2 kali X kali 2. 4X. Gitu ya. Per 3 kuadrat 9. Kalau mau manual boleh gini ya. Misalnya gini. X kurang 2 kali X kurang 2. X kali X kuadrat, X kali min 2, min 2X, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 2, plus 4. Berarti X kuadrat min 4X tambah 4. Hasilnya akan sama aja. Oke. Kurang 6 dibagi 3 kan sisa 2 ya. Oke. Berarti min 2 kali X kurang 2 tambah 5. Oke. Sekarang kita lanjutkan. 18 bagi 9 sisa 2. Berarti 2X kuadrat, 2 dikali 4, 8. 2 kali 4, min 8X. Min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 2 plus 4 tambah 5. Kita susun. 2X kuadrat kurang 8X kurang 2X tambah 8 tambah 4 tambah 5. 2X kuadrat min 10X, 8 tambah 4, 12 tambah 5, 17. Ya kan? Maka jawabannya apa? 2X kuadrat kurang 10X tambah 17. Berarti jawabannya adalah ayam. Bisa dipahami? Bisa kok. Oke, good. Kita lanjut ke nomor 13. 13, sorry. Karena tadi kita mulainya sekitar 20-10, nanti kita sampai 20-10 aja ya. Jika diketahui FOGX, tapi kalau ada yang nggak kuat, silakan ngomong ya. Tapi bilang dulu. Oke?
Jika diketahui FOGX sama dengan 3X kuadrat tambah 2X tambah 6, dan Fx sama dengan 5X tambah 2, maka nilai G2 itu berapa? FOGX itu F dari GX. Oke, sama dengan 3X kuadrat tambah 2X tambah 6. FGX berarti kalau F2 kita memasukkan 2 ke setiap, kalau Fx-nya berapa tadi? 5X tambah 2. Kalau kita mencari F2, 5 kali 2 tambah 2. Berarti kalau kita mau mencari FGX, kita memasukkan GX ke tiap X yang ada di kanan. 5 kali GX tambah 2. Bisa dipahami nggak? Ngerti maksud abang? Ngerti, Bang. Oke. Artinya FGX tadi ini kan 5 kali GX tambah 2. Sama dengan 3X kuadrat tambah 2X tambah 6. Ingat, kita mau mencari GX. Kita sendirikan si GX. Berarti 5 kali GX, ini kan pindah jadi kurang ya. 3X kuadrat tambah 2X tambah 6 kurang 2. Berarti GX, ini kan 3X kuadrat tambah 2X, 6 kurang 2, 4 tambah 4 per 5. Udah, kalau diminta G2, berarti jadinya berapa? Kita masukkan 2 ke setiap X. 3 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 4 per 5. 3 kali 2, 3 kali 4 ya. 12 tambah 4 tambah 4 per 5. Berarti 20 per 5 sama dengan 4. Maka jawabannya dodol. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Kak. Kenapa? Ada yang mau ditanya kira-kira? Tidak, Bang. Oke, aman ya. Kalau begitu, kita lanjut ke nomor 14. Jika diketahui F bla 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 itu sekian sekian sekian, ya kan? Repot. Tapi yang diminta F inverse 2. Kalau tadi F X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 10 sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 13. Kalau dia minta F2 aja, kayak tadi, si ini sama dengan 2. Tapi yang dimintanya inverse pula. Nggak perlu khawatir, nggak perlu diinverskan manual. Kalau dia minta inverse, kalian boleh balik. Jadi menjadi gini, F inverse dari X kuadrat tambah 2X kurang 13 sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 10. Jadi yang di kiri jadi kanan, yang kanan jadi ke kiri. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bang. Oke. Nah, yang dia minta adalah F inverse dari 2. Nggak usah dijadikan ini Fx, tapi kita jadikan X kuadrat tambah 2X kurang 13 sama dengan 2. Pindahkan ke kiri. X kuadrat tambah 2X kurang 13 kurang 2 sama dengan 0. Berarti jadi berapa? X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Faktorkan. Berapa kira-kira? Yang dikalikan hasilnya minus 15, dijumlahkan hasilnya 2. Berapa itu? Plus 5 dan min 3. Plus 5 min 3. Karena 5 kali min 3 min 15, 5 tambah min 3, 2. Berarti X sama dengan min 5 atau X sama dengan plus 3. Biasa, masih seperti biasa, memfaktorkan. Kita masukkan satu-satu. Kalau X-nya min 5, maka jawabannya berapa? Kalau X-nya min 5. Berarti kan, berapa nih? Kok jelek kali? Ulang. X-nya min 5, maka jawabannya berapa nih? X pangkat 3 min 5 pangkat 3 tambah X kuadrat. Berarti min 5 kuadrat kurang 10. Min 5 pangkat 3 min 125. Ini 25, ini 10. Berarti hasilnya nanti jadi min 110. Tapi kalau dia X-nya sama dengan 3, maka jadinya 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 kurang 10. Berarti 27 tambah 9 kurang 10. Berarti 26. Maka jawabannya bola. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Mantap. Oke.
karena sudah 20,09, kita kerjakanlah ini untuk terakhir kalinya ya. GX tambah 1 sama dengan sekian-sekian. GOFX ini 5 per X tambah 2. Macam mana lah kita mencari F1? Kan gitu ya. Berarti kan kita harus menentukan dulu Fx-nya berapa. Sementara yang diketahui GX tambah 1. Nggak bisa belum kita masukkan kemari. Kita cari dulu GX. Caranya gimana supaya menjadi GX? Kayak tadi. Ini harus kita sendirikan X-nya. Berarti Y sama dengan X tambah 1. Sendirikan X-nya. Berarti Y kurang 1 sama dengan X. Oke, barulah kita masukkan kemari. Berarti GX sama dengan 3 dikali. Y kurang 1 ini kita balikkan ke seperti semula X, karena Y itu hanya permisalan tadi ya. Tambah 5 per 2 dikali X kurang 1 tambah 1. Berarti jadinya berapa? 3X kurang 3 tambah 5 per 2X kurang 2 tambah 1. Berarti 3X tambah 2 per 2X kurang 1. Oke? Berarti kita bisa simpulkan GX-nya itu 3X tambah 2 per 2X kurang 1. Kayaknya nggak muat, Abang bikin di bawah ya. Ini Abang copy dulu. Biar nggak susah nanti kalian ngelihatnya. Oh, di sini tadi ya. Nah, sini aja. Lama, cuman mau kopinya. Sorry ya, bentar. Alamak. Bentar ya, Abang tulis saja. Karena pula nggak bisa di-copy nih. GX-nya itu 3X tambah 2 per 2X kurang 1. GX-nya 3X tambah 2 per 2X kurang 1. Gitu ya. Nah, inilah GX-nya. Yang dari awal dia bilang GX tambah 1 itu sama dengan 3X tambah 5 per 2X tambah 1. Ketika kita jadikan GX, hasilnya menjadi ini. Oke. Terus dia bilang GOFX ini sama dengan 5 per X tambah 2. Kita kan mencari Fx ya, karena yang diminta itu F1-nya berapa. Berarti kita harus cari Fx. GOFX itu kan G dari Fx. Oke? Sama dengan 5 per X tambah 2. Oke? Ingat, GFX itu kan memasukkan Fx ke setiap G. Kita lihat di sini. Gx itu sekian. Berarti kalau G dari Fx, kita memasukkan Fx ke setiap X yang ada di sini. Kan gitu ya. Kalau G2, kita masukkan 2 ke setiap X. Kalau GFX, berarti kita memasukkan Fx ke setiap X. Berarti 3 dikali Fx tambah 2 per 2 dikali Fx kurang 1. Oke. Kita masukkanlah dia ke persamaan ini. GFX itu kan 3 dikali Fx tambah 2 per 2 kali Fx kurang 1 sama dengan 5 per X tambah 2. Oke. Kita kali silang. Kita misalkan aja lah si Fx-nya ini P ya, biar nggak bingung. 3P tambah 2 per 2P kurang 1 sama dengan 5 per X tambah 2. Kali silang. 2P kali 5, 10P, min 1 kali 5, min 5. 3P kali X, 3PX. 3P kali 2, 6P. 2 kali X, 2X. 2 kali 2, 4. Ingat, kita mau menyendirikan si P. Karena kita mau nyari Fx. Berarti yang kita sendirikan Fx. Fx tadi si P. Kita pindahkan yang ada P-nya. 10P kurang 6P kurang 3PX. Yang ada P-nya kita pindahkan kiri. 2X tambah 4. Ini pindah jadi tambah 5. Berarti 10P kurang 6P, 4P kurang 3XP. Sama aja ya, PX dengan XP. 2X tambah 9. Keluarkan P-nya. P dikali 4 kurang 3X
sama dengan 2X tambah 9. Berarti P sama dengan 2X tambah 9 per 4 kurang 3X. Sehingga Fx sama dengan 2X tambah 9 per 4 kurang 3X. Mantap kali. Oke? Sehingga ketika dia minta F1, ya udah kita masukkan aja. Kalau F1, 2 kali 1 tambah 9 per 4 kurang 3 kali 1. 2 kali 1, 2 tambah 9, 11. 4 kurang 3, 1. 11 per 1, 11. Sehingga jawabannya adalah, mana tadi soal kita? 15, dodol. Bisa dipahami adik-adik? Bisa bang. Mantap. Agak ini ya, nggak sempat kita bahas semua, tapi tidak apa-apa. Sebeginilah bisanya yang kita bahas. Oke. Boleh screenshot Kak? Mau di Kenapa? screenshot Bang. Boleh screenshot Kak? Oh, boleh. Sebentar ya. Bentar. Oke. Ini mau di screenshot juga? Dari awal Kak, dari awal. Silakan. Semua bang, semua. Oke, boleh. Silakan. Sudah? Sudah. Oke. Ini maaf lah ya, berantakan kali nih kayaknya. Soalnya space-nya kecil. Sudah? Sudah Kak. Oke. Kalau ada misalnya yang masih bingung, minggu depan cek aja, Abang diskusinya di hari apa, jadi silakan diskusikan ke Abang. Bang, yang kemarin lagi bingung, yang ini masih bingung, atau mau bahas soal yang belum terbahas di bab ini, boleh. Nanti cek aja Abang di diskusinya di hari apa ya. Minggu depan. Kebetulan belum dikirim ke Abang. Yang ini udah? Sudah. Udah Bang, udah. Oke. Yang ini? Sudah. Oke. Baik, kalau begitu kita, mana tadi dia? Sebentar. Oke, Abang sudahi. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah aktif dan juga berinteraksi ya, dan memperhatikan diskusi kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah penyampaian materi. Abang mohon maaf. Kemudian semangat, semoga dapat hasil terbaik ya untuk ujian yang sudah dekat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Malam. Malam.